Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 47. Ziko membaca namanya tertera di atas pusara. Aku belum meninggal. Kenapa ada namaku di situ? Protesnya menunjuk pusara itu. Sebenarnya tidak ada makam kamu di sini. Hanya saja Mama meminta kepada pihak pengelola makam untuk membuat satu pusara atas nama kamu, dengan alasan agar dapat melihat tempat peristirahatan terakhir kamu dan Papa. Jelas Zira. Lalu, siapa yang ada di dalam? Tanyanya. Nggak ada, tapi kalau Tuan mau silakan, sahut Kevin. Ziko melempar botol air ke arah Kevin. Botol yang disiapkan pengelola makam untuk menyirami makam. Jangan bercanda, hormati orang-orang yang telah meninggal, seru Zira. Dengar tuh Vin, jangan bercanda. Kamu juga, seru Zira. Kedua pria itu menutup mulutnya dan kembali memanjatkan doa. Semoga Tuan tenang di alam sana, ujar Kevin. Kamu berdoa untuk siapa? Tanya Ziko. Untuk Tuan, sahutnya. Apa? Ziko merapatkan giginya dan Kevin telah berlari meninggalkan pemakaman itu. Sudah selesai? Tanya Ziko ke istrinya. Iya sudah, tapi aku mau ke makam anak kita. Ziko mengikuti istrinya menuju makam anaknya, yang berada tidak jauh dari situ, karena masih dalam area makam keluarga. Selesai memanjatkan doa untuk almarhum papa dan anaknya, mereka kembali ke mobil, tapi Ziko berbalik. Mau kemana? Tanya Zira. Aku mau menemui pihak pengelola, sahutnya dan berlalu. Aku tunggu di sini ya, ujar Zira. Vin, ikuti suamiku, titahnya. Tuan tidak akan tersasar, sahutnya masih berada di belakang setir mobil. Bukan itu, tapi kamu tahu sendiri suamiku. Bisa saja dia marah ke pihak pengelola, kan ada namanya di situ. Mendengar hal itu, Kevin langsung turun dari mobil menuju tempat pengelola. Pak, makam atas nama Ziko Putra Raharsha tolong dibongkar. Kenapa Pak? Tanya pihak pengelola. Karena hantunya ada di hadapan Bapak, timpal Kevin. Ziko langsung menonjok lengan asistennya, yang berdiri tepat di sampingnya. Kenapa kamu bilang aku hantu? Protesnya. Lalu saya bilang apa? Kan gak lucu kalau saya katakan kalau yang ada di hadapan Bapak ini manusia jadi-jadian, sahut Kevin. Pihak pengelola yang ada di depan mereka bingung dengan pembicaraan kedua pria itu. Tapi jangan bilang hantu, kesannya aku seperti sudah pernah meninggal, protes Ziko. Jadi, saya sebut Tuan apa? Tanyanya. Maaf, saya memotong pembicaraan bapak-bapak, ujar pihak pengelola. Saya hanya mau tanya kenapa makam itu mau dibongkar. Cukup berikan alasan kepada saya, tidak perlu menyebutkan hantu dan yang lainnya, ujar pria parubaya itu. Kevin melirik Ziko. Kedua pria itu saling melirik. Tuan yang mau jelaskan atau saya? Tanyanya. Kamu saja. Kevin menganggukkan kepalanya. Begini Pak, makam atas nama Ziko Putra Raharsha harus dibongkar dengan alasan karena pemiliknya mau pindah ke perumahan, jelas Kevin. Dan lagi-lagi Ziko menonjok lengan asistennya. Jangan ngawur, seru Ziko. Zira yang sedari tadi berada di mobil, kembali turun dari mobil menyusul suaminya. Ada apa ini? Tanya Zira memperhatikan suaminya dan Kevin sedang berdebat. Nah, kamu saja menjelaskan ke bapak ini, ujar Ziko menarik lengan istrinya. Menjelaskan apa? Tanya Zira bingung. Katakan dan jelaskan kepada bapak ini mengenai makamku, ujarnya. Makam kamu? Tanya Zira balik. Bu, bukan makamku, tapi makam yang ada namaku, sahutnya bingung. Oh, aku mengerti. Zira menghampiri pria parubaya itu. Makam atas nama Ziko Putra Raharsha tolong dibongkar, karena pemilik nama itu ada di hadapan bapak, jelasnya. Maksudnya? Tanya bapak itu bingung. Sayang, pergunakan bahasa yang sederhana, agar bapak ini mengerti, bisik Ziko. Tapi sudah menggunakan kata sederhana, sahutnya dan kembali menatap pria parubaya itu. Pak, dulu beberapa tahun lalu, ibu mertua saya meminta pihak pengelola untuk membuat makam atas nama Ziko Putra Raharsha. Dan di dalam makam itu tidak ada jenazahnya. Hanya sebagai pengingat untuk keluarga kalau nama itu merupakan keturunan Raharsha yang akan dikenang, jelas Zira. Sebentar, pria itu membuka buku catatan. Beberapa saat kemudian, oh iya saya ingat, memang ada yang datang meminta seperti yang ibu sebutkan. Ziko lega karena pria parubaya itu ingat semuanya. Ya sudah, berarti bisa dibongkar ya, ujar Zira.
Kalau dibongkar, menurut saya tidak perlu. Itu hanya gundukan tanah yang diberi rumput. Di dalamnya tidak ada mayat kecuali cacing. Apa? Bapak menyamakan saya dengan cacing? Protes Ziko. Bukan, Pak. Maksud saya hanya cacing tanah. Kan cacing memang tinggal di tanah, jelasnya. Ziko merasa malu. Dirinya melupakan pelajaran sekolah dulu. Ya sudah kalau begitu, di sana saja lepas, ujar Zira. Baik, akan kami kerjakan. Akhirnya mereka meninggalkan pemakaman menuju kediaman mereka, melewati perkampungan, lalu melewati pusat kota, dan kemacetan kembali menyapa mereka. Di dalam mobil, Ziko teringat tentang makam tadi. Jadi, pada saat aku tidak ada, apa kamu selalu datang ke makam itu? Tanyanya. Enggak, mana pernah aku ke makam? Ada ke makam, tapi hanya berdoa ke makam almarhum papa dan anak kita. Kalau di makam itu tidak. Kenapa? Karena Nona Zira yakin jika Tuhan belum meninggal, timpal Kevin. Ziko langsung memeluk istrinya. Terima kasih sayang, karena keyakinanmu kita dapat bersatu kembali. Bukan karena keyakinanku, tapi ini memang suratan takdir kita, sahut Zira. Aku semakin cinta kepadamu, ujar Ziko sembari memonyongkan bibirnya ke arah Zira. Tapi Kevin langsung batuk-batuk. Ah, kamu mengganggu saja, gerutu Ziko teringat tentang batuk musiman asistennya. Setelah melewati beberapa rambu lalu lintas, akhirnya mobil sampai di kediaman mereka. Sesampai di rumah, ketiga anaknya langsung berlari menghampiri mereka. Mama, Papa, teriak ketiganya sembari memeluk kedua orang tuanya. Wah, kalian sudah rapi. Memangnya mau kemana? Tanya Ziko masih dengan posisi yang sama dengan anak-anaknya. Papa lupa ya? Kan tadi pagi Papa berjanji mau mengajak kami bermain di wahana bermain, sahut Zen. Ziko melirik jam di tangannya. Tapi ini sudah jam 7:30. Sampai sana mungkin sudah tutup, ujar Ziko. Ya, Papa, gerutu ketiganya dan berlalu. Ziko melirik istrinya. Bagaimana ini? Tanya Ziko. Memang benar, sampai sana mungkin hanya bisa main sebentar, sahut Zira. Tapi mereka ngambek, ujar Ziko merasa tidak enak karena tidak dapat menepati janji. Begini saja, kita tetap pergi ke wahana bermain itu. Walaupun hanya sebentar, yang penting kamu tetap memenuhi janji kamu, ujar Zira yang tidak ingin anaknya kecewa dengan papanya. Baru saja hubungan ayah dan anak itu membaik dan akan memburuk hanya karena tidak dapat menepati janji. Karena waktu yang sedikit, Zira dan Ziko hanya mengganti pakaiannya tanpa harus mandi. Ziko menghampiri ketiga anaknya yang sedang berada di kamar. Ayo kita berangkat, ajak Ziko. Papa bohong, sahut Zahir. Papa tidak bohong. Ayo cepat, nanti kita terlambat, ujar Ziko lagi. Zaira menghampiri Ziko yang berada di dekat pintu. Benar, tanyanya. Benar sayang, sahutnya sembari menggendong si cantik. Asyik, teriak Zaira. Ziko membawa si bungsu keluar, dan kedua anak lelakinya masih tetap berada di kamar. Loh, Zen dan Zahir mana? Tanya Zira. Ada di kamar. Mereka tidak percaya kalau kita akan pergi ke wahana bermain. Zira langsung masuk ke kamar anaknya. Katanya mau main, tapi kenapa masih di sini? Nanti kalau tutup jangan marah sama mama dan papa ya, ujar Zira. Dan kedua anak lelakinya langsung beranjak. Ziko yang melihat itu menggelengkan kepalanya heran. Kenapa kamu mengancam anak-anak? Tanya Ziko. Aku tidak mengancam, hanya mengatakan yang sebenarnya, sahut Zira sembari memakai sepatunya. Akhirnya keluarga itu pergi menuju wahana bermain. Tak peduli perut belum terisi, yang terpenting membahagiakan buah hati. Dimension. Hari-hari Zelin hanya disibukkan dengan menonton televisi. Mah, aku ingin kerja, ujarnya. Kenapa kerja? Kan ada Koko, sahut mamanya. Koko yang baru dari lantai atas ingin bergabung di ruang keluarga. Tapi dia mengurungkan niatnya. Mencoba mendengarkan percakapan itu. Sayang saja ijazahku. Gelar S2 sudah aku dapatkan, tapi aku hanya duduk diam di sini. Aku ingin bisa bekerja seperti Kak Zira, jelasnya. Iya, Mama mengerti. Tapi kalau kamu hamil, pasti akan berhenti kerja. Jadi saran Mama, minta saja sama Ziko. Pasti kakak kamu akan memberikan posisi bagus untuk kamu. Jadi ketika kamu hamil, tidak masalah kalau izin tidak bekerja. Enggak, Ma. Aku tidak ingin bekerja di Raharsya Group. Tapi aku ingin mempunyai usaha sendiri, ujarnya. Usaha apa? Nanti biar Mama bilang ke Ziko untuk memberikan modal ke kamu. Belum tahu mau usaha apa. Aku masih bingung. Zelin ingin menyibukkan diri dengan seperti itu. Dia akan melupakan masalah rumah tangganya. Mama mau tanya boleh?
Iya mah, ada apa? Tanya Zelin. Apa kamu belum ada tanda-tanda hamil? Zelin diam. Pertanyaan itu kembali diajukan mamanya. Dari balik dinding, Koko merasa hatinya benar-benar teriris. Tidak bisa membahagiakan istrinya. Belum, sahutnya singkat. Lama juga ya, padahal sebentar lagi 1 tahun pernikahan kalian. Ucapan itu membuat Zelin menoleh dengan cepat ke mamanya. Dia melupakan tanggal pernikahannya. Mungkin kami belum diberi kepercayaan sama Tuhan. Mungkin juga. Tapi kamu dan Koko jangan putus asa, tetap berusaha. Mama yakin pasti kamu akan segera hamil, ujar mamanya memberi semangat. Tapi Zelin hanya bersikap datar. Tidak ada rasa bahagia atas pernikahannya dan membuat mamanya penasaran. Ada apa sayang? Mama perhatikan kamu sekarang sering melamun. Oh ini, aku hanya merasa jenuh, ingin mempunyai kesibukan di luar rumah, sahutnya bohong. Ya sudah, pikirkan dulu mau usaha apa. Kalau perlu, konsultasi ke Zira. Dia paling jago soal bisnis, ujar mamanya. Iya, Ma, sahutnya dan berlalu. Zelin, panggil mamanya lagi. Iya, Ma. Mengenai usaha yang ingin kamu jalani, apa kamu sudah ceritakan ke Koko? Tanya mamanya. Zelin menggelengkan kepalanya. Saran Mama, ceritakan dulu ke Koko. Bagaimanapun, surga istri ada pada suami. Dan ridho suami itu sangat dibutuhkan, ujar mamanya menasehati. Bersambung.